Shalom Alehem BSM Yeshua Mashiach. Kali ini renungan firman Tuhan yang mau saya bagikan kepada kita sesuatu hal yang luar biasa yang dialami oleh semua orang percaya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, yang sering disebut dengan lahir baru atau ciptaan yang baru. Oleh karenanya, topik kali ini saya beri judul segala hal yang baru dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang lahir baru yang percaya kepada Tuhan Yesus ada bedanya dengan orang yang belum percaya? Seharusnya pasti ada bedanya. Kalau sama, ya apa gunanya kita percaya kepada Tuhan Yesus? Oleh karenanya, malam ini saya akan berbagi yang terambil di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai yang ke-21. Tapi kita tidak baca semuanya. Kita akan baca inti-intinya saja. Oleh karenanya, bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau lahir baru, apa sebenarnya statusnya? Status orang percaya itu apa? Apa bedanya dengan orang yang tidak percaya? Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia dikatakan adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Manusia lama, orang yang belum mengenal Tuhan, yang dikuasai atau diperbudak oleh dosa, kuasa dosa, itu sudah berlalu. Dia berpindah menjadi ciptaan yang baru. Dia tidak dikuasai lagi oleh kuasa dosa, tapi dia menguasai dari kuasa dosa. Ini sudah saya bahas di channel saya di topik-topik sebelumnya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di channel saya, nanti di situ ada dijelaskan tentang ciptaan yang baru. Ya, orang ciptaan baru itu berada di atas kuasa dosa. Nah, jadi jelas dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini kita adalah ciptaan baru. Manusia baru itu adalah manusia yang sudah tidak dikuasai oleh dosa. Artinya apa? Ketika kita berbuat dosa, kita sadar bahwa itu salah. Oleh karenanya, seharusnya kita tidak berbuat dosa. Tapi kalau kita berbuat dosa atau jatuh dalam dosa, segeralah kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, jelas bahwa status orang percaya adalah menjadi ciptaan yang baru. Lalu apanya yang baru? Itu pertanyaannya. Ya, apanya yang baru? Pertama adalah tubuhnya yang baru. Maksudnya apa loh? Tubuh kita ini kan masih seperti ini ketika kita percaya. Bukan demikian. Maksudnya adalah dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya apa? Nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan, maka tubuh ini akan dikubur, akan hancur kembali kepada tanah. Tetapi roh kita akan kembali kepada yang mempunyai, yaitu Tuhan sendiri. Nah, nanti roh kita ini ketika Tuhan Yesus datang kali kedua akan diberikan yang namanya tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, tubuh yang kekal, yang tidak akan hancur. Itulah yang disebut dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Ya, jadi nanti di surga manusia itu memiliki tubuh kemuliaan. Ya, tapi bukan daging yang seperti ini, ya, bukan. Nah, yang kedua, apanya yang baru? Nah, disebutkan bahwa yang baru adalah diciptakan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 tadi sudah dikatakan, kita menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Ya.
Orang yang mau masuk surga harus lahir kembali, harus lahir baru, menjadi ciptaan baru, dilahirkan oleh air dan roh. Siapa yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan masuk surga. Jadi beruntung sekali kalau kita dipilih oleh Tuhan, diberikan kasih karunia, anugerah oleh Dia. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi saya percaya kristenisasi itu tidak ada, dalam artian tidak mungkin orang bisa dibuat menjadi Kristen atau pengikut Kristus kalau bukan Tuhan sendiri yang memilih orang tersebut. Nah, yang ketiga, apanya yang baru? Yaitu relasi yang baru. Hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan relasi itu putus. Ya. Secara rohani kita sebenarnya sudah mati. Walaupun secara jasmani kita masih hidup di dunia ini, tetapi secara roh, karena Allah itu, Tuhan itu adalah roh, untuk berhubungan relasi dengan Tuhan itu kita harus roh dengan roh. Ya. Sedangkan roh kita sudah terputus dengan Tuhan. Maka ketika kita lahir baru, menjadi ciptaan yang baru, relasi itu terhubung kembali. Ya, sehingga kita tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Itu kenapa dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkat menjadi anak. Dia Bapa kita. Jadi ada hubungan relasi antara anak dan Bapa. Ingat, anak dan Bapa tidak jauh, dekat sekali. Itu kenapa ketika kita berdoa dengan Tuhan, kita bisa memanggil Dia Bapa. Dekat sekali. Tidak jauh. Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu dekat. Itulah hebatnya kekristenan. Kita sebagai hamba, kita sebagai manusia memiliki hubungan. Kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Kita dekat. Kita tidak takut dalam artian Dia jauh. Dia Tuhan yang kejam. Tidak. Kita tetap menghormati Dia sebagai Tuhan dan pencipta kita. Dalam artian bahwa kita takut itu takut karena kita hormat. Karena kita mengasihi. Bukan takut artinya Dia pemimpin yang kejam. Bukan. Tapi Dia adalah Allah ya Bapa kita. Allah yang baik. Jadi sebagai ciptaan yang baru, ya, yang barunya apa? Yaitu relasi yang baru. Bisa kita lihat di 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi melalui Yesus, melalui kematiannya, maka kita dan Bapa Tuhan sudah diperdamaikan. Siapa pendamainya, perantaranya? Yaitu Yesus. Itu kenapa Yesus dikatakan Raja Damai. Yang keempat, apanya yang baru? Yaitu dikuasai oleh Kristus. Itu kenapa sebelum kita lahir baru, kita dikuasai oleh hukum dosa, oleh kuasa dosa. Kita ada di bawah, kita diperbudak oleh dosa. Tapi ketika kita lahir baru, kita percaya kepada Tuhan Yesus, posisi kita, status kita dibalik. Kuasa dosa ada di bawah kaki kita. Tapi sekarang kita adalah dikuasai oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa kita dikuasai? Karena rohnya ada dalam diri kita dan kita ada di dalam Dia. Itu kenapa dikatakan Immanuel, in God. Ya, kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Hidup kita dikuasai oleh Yesus. Itulah status kita. Itu yang baru. Kalau kita mengerti hakikat ini luar biasa. Kehidupan di dalam kekristenan itu berbeda. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ingat, dengan kematian Kristus kita diperdamaikan dan kita dikuasai oleh Kristus. Hidup kita adalah hidup dikuasai oleh Kristus. Itu yang keempat, yang baru. Lalu akibat atau hasil pembaharuan ini apa? Kalau kita sudah tahu status kita, lalu apa dampaknya? Emang apa dampaknya? Hasil pembaharuannya apa yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus?
Yang pertama, hidup kekal, tidak binasa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 2 dikatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi, ada hidup kekal yang sudah dijanjikan. Dan kita sebenarnya rindu ya untuk segera ya kembali ke Tuhan. Tetapi kalaupun kita saat ini masih ada, itu artinya Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita. Tapi janjinya atau pembaruan yang sudah dikatakan bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal. Ada jaminan, ada kepastian di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, hasil pembaharuannya apa? Jaminan oleh Roh. Ada materai oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah sendiri. 2 Korintus 5 ayat 5 dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh-Nya ya kepada kita sebagai jaminan, materai, jaminan, garansi segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi jaminan bahwa kita ada pembaharuan itu karena Roh-Nya diberikan kepada kita. Itu kenapa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberikan Roh-Nya. Kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita. Wow, luar biasa. Artinya kita tidak sendiri, kita hidup bersama Yesus hari lepas hari, detik lepas detik kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu kenapa Dia katakan Dia Immanuel. Dia omnipresent. Dia maha hadir. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, selanjutnya dikatakan apa hasil pembaharuannya? Yang ketiga, pengharapan yang baru. Ada hope, new hope, pengharapan yang baru hidup di dalam Kristus. Apa itu? Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kita sadar, kita belum sempurna. Kita masih kadang jatuh dalam dosa. Selagi kita masih mendiami tubuh ini, selagi kita masih menetapkan kaki kita di bumi ini, maka kita masih bisa jatuh. Kita masih berdosa. Tapi kuasa dosa tidak menguasai kita lagi. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Walaupun hidup kita di dunia ini masih dalam keadaan sulit, kesusahan masih kita alami, pikul salib masih kita alami, dan itu memang harus. Pengikut Kristus harus ada pikul salib. Tidak mungkin pikul salib kesusahan kita tengking. Tapi pasti bersama Yesus Tuhan beri kemampuan, kekuatan kepada kita untuk menghadapi dan melaluinya. Jadi ada pengharapan yang baru di dalam Kristus. Yang keempat, hasil pembaruannya apa? Penerimaan yang baru. Maksudnya apa? Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita ini karena iman, karena percaya, bukan lagi karena melihat. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi hidup kita ini itu karena Kristus, dan hidup kita usahakan selalu untuk berkenan kepada Tuhan. Kita menerima perkenanannya setiap hari. Itu yang kita harapkan. Nah, itu hasil pembaharuan. Akal budi kita, iman kita diperbaharui untuk kita memiliki cara pandang bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Tuhanlah yang memberi kesempatan kepada kita masih hidup sampai saat ini. Tetapi sebagai ciptaan baru, status manusia baru, kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang baru yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita harus berubah. Kita melupakan manusia lama kita dan menjadi ciptaan yang baru. Lalu yang ketiga pertanyaannya, kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, manusia baru, ada hasil-hasil pembaruan yang terjadi dalam hidup kita. Lalu kalau kita masih hidup, itu artinya harus ada atau ada yang Tuhan tuntut bagi kita.
Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia ciptaan baru? Dikatakan bahwa kita harus memiliki kontribusi. Ada yang kita beri, ada yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, yang kita lakukan ini bukan untuk memperoleh keselamatan atau memperoleh surga. Tidak. Surga keselamatan itu sudah Tuhan jamin, sudah Tuhan berikan ketika kita percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dampaknya, ini dampaknya sebagai ciptaan yang baru. Setelah kita percaya, tentu kita mengasihi Dia. Bukti kita mengasihi Dia apa? Kita harus melakukan perintahnya. Jadi ada kontribusi yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Ya, untuk upah kita, untuk kemuliaan, mahkota kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Apa kontribusi kita yang harus kita lakukan? Yang pertama, hidup bagi Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Tuhan Yesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita ada hari ini, kita masih hidup, Tuhan masih beri kesempatan, kita hidup tidak untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, dalam artian kita harus berbuah. Kita harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah jiwa-jiwa. Membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Kalau hari ini kita sudah lebih dahulu mengenal Tuhan, itu kasih karunia-Nya, anugerahnya, maka selayak dan sepatutnya lah kita menyampaikan kabar baik ini kepada banyak jiwa-jiwa orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Banyak, Bapak Ibu. Berbagi kasih, berbagi kesaksian hidup kita bersama Yesus. Dan salah satunya seperti apa yang saya sampaikan ini. Saya membuat channel ini untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang melalui media online ini. Dan percayalah, wabah corona ini juga ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyampaikan firman tanpa batas, borderless. Kenapa? Karena melalui media online tidak ada batas sekat-sekat yang bisa menghalangi. Ketika Bapak Ibu men-share channel saya ini, men-subscribe, men-share-nya kepada orang, maka Bapak Ibu juga ambil bagian dalam penginjilan, menyampaikan kabar firman Tuhan ini. Maka saya himbau, saya meminta support Bapak Ibu untuk men-subscribe channel saya ini dan men-share kepada orang-orang yang Bapak Ibu kenal. Ingat, orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhan yang berkenan. Bagian kita apa? Melakukannya. Nanti Tuhan yang berikan anugerah kepada siapa anugerahnya itu diberikan. Bagian kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya apa? Men-share kebenaran firman Tuhan. Berbagi hidup di dalam Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Jadi hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi untuk orang lain. Kenapa? Karena kalau hanya untuk diri kita sendiri saja, Bapak Ibu, lebih baik kita sudah pulang saja kepada Tuhan. Karena dikatakan tadi, terlebih kami rindu untuk mengenakan tubuh kemuliaan ini untuk tinggal bersama Tuhan. Tapi kalau kita masih diberi kehidupan, itu artinya hidup kita ini untuk orang lain. Yang kedua, apa kontribusi yang bisa kita lakukan? Yaitu ikut dalam pelayanan. Pelayanan Bapak Ibu tidak harus di gereja. Bisa di gereja, bisa di luar gereja. Bisa menjadi full time ataupun non full time. Tetapi dimanapun kita saat ini Tuhan tempatkan, itulah medan pelayanan kita. Di pekerjaan, di tempat kita tinggal, di masyarakat, di sekolah bagi yang sekolah, di tempat kuliah bagi yang kuliah, di pelayanan di gereja, dimanapun kita saat ini berada, berbagi kasih, berbagi apa hidup kita bersama Yesus yang kita alami, itu kita bagi kepada orang. Ceritakan. Yang simple, tapi saya percaya simple pun kalau itu kehidupan kita bersama Tuhan pasti punya dampak. Kenapa? Ketika firman dibagikan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kenapa? Karena firman itu sendiri yang akan mengerjakannya. Karena firman itu hidup, Bapak Ibu. Firman itu bukan tulisan, bukan. Firman itu hidup.
Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Ketika kita menyampaikan firman, maka firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia akan mengerjakannya. Ketika kita berbagi firman, firman itu akan bekerja. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kasih karunia kepada orang yang Dia berikan rahmat-Nya. Jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi firman Tuhan itu sampai kepada orang lain karena ada orang yang menyampaikan firman. Ada orang yang berbagi firman. Masalah siapa yang percaya itu bukan urusan kita, Bapak Ibu. Kita tidak pusing kepada orang mau bertobat, tidak bertobat, orang mau terima Tuhan Yesus atau tidak terima Tuhan Yesus. Bagian kita adalah sharing kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab untuk memberikan kasih karunia anugerahnya. Itu bagian kita. Berbicara Kristenan itu berbicara tentang Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Ini luar biasa. Ya, kalau kita mengerti menjadi ciptaan yang baru, ini luar biasa. Ini membedakan hidup kita dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi, dengan demikian kesimpulannya pada topik kali ini, ya, pada sharing kita kali ini adalah segala yang baru yang kita alami semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Karenanya hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau hidup kita hari ini kita masih hidup, itu karena kesempatan. Jadi pakai kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan hidup kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Seperti moto untuk channel saya ini, yaitu Truth, Freedom, and Love. Kebenaran akan memerdekakan kita. Kebenaran akan membebaskan kita dari perbudakan iblis. Kebenaran membuat kita merdeka. Dengan kita merdeka, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Memiliki kasih. Dengan kasih kita bisa berbagi kasih kepada orang lain. Senang saya bisa berbagi. Ya, saya berharap Bapak Ibu jangan lupa subscribe channel saya, bantu subscribe, share kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga kebenaran firman ini bisa menjangkau orang-orang. Ingat, dampak corona ini ada juga kesempatan untuk kita berbagi firman kepada orang tanpa batas melalui media online. Saya percaya ketika Bapak Ibu share kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka Bapak Ibu juga ikut serta untuk menginjil, ya, untuk menginjil. Dengan online sekarang tanpa batas kita bisa menginjil, bahkan ke ujung-ujung bumi firman Tuhan bisa disampaikan. Oleh karenanya, saya senang bisa berbagi. Semoga Tuhan memberkati kita lebih lagi. Shalom.